itu tiga-tiganya ke ATM. Tiga-tiganya ke ATM. Ya karena dengan keluar rumah dan juga berinteraksi dengan sesama gitu ya, itu ada probabilitas either orang itu memberikan virusnya kepada kita atau mungkin kita juga yang sebagai carrier akan menularkan kepada orang lain. Nggak terlalu banyak terus terang karena kalau event kan semua berhenti ya, event semua berhenti, ada pidananya tuh kan, berarti nggak mungkin bisa dilakukan. Kegiatan ya banyak meeting ya, meeting online, terus udah gitu dengar kajian, quality time sama keluarga sih akhirnya, karena di hari-hari biasa mungkin semua sibuk masing-masing gitu ya. Kalaupun ada fisiknya aja yang ada, kita akui ya, fisiknya aja ada, tapi mungkin otaknya kemana-mana. Kalaupun weekend kita pergi, akhirnya hanya makan, semua juga akhirnya tetap dengan handphonenya masing-masing gitu ya. Sekarang banyak hal yang simple stuff, tapi akhirnya kita menghargai hal tersebut gitu ya. Gue nggak pernah seumur-umur dipotongin rambut sama bini gue, dipotongin rambut kita sekeluarga sama bini gitu kan, karena udah terlalu panjang. Kita mulai masak untuk keluarga ya, gantian. Simple stuff sih mungkin, tapi ini sangat menyenangkan gitu ya. Value dari keluarga tuh akhirnya menjadi hal yang utama. Kita bisa lebih mendengar cerita anak. Kalau tidak dipaksa seperti ini, mungkin kita ngajarin sih, mendampingi anak belajar, tapi mungkin tidak daily. Sekarang syukur alhamdulillah kita tahu sampai di mana pelajaran anak kita, bagaimana kualitas mengajinya, banyak hal yang kita bisa dapat gitu. Dari sisi pekerjaan mungkin kita kehilangan opportunity banyak, tapi dari sisi kehidupan ya, kita mendapatkan banyak hal. Belum lagi ibadah walaupun kita di rumah, insya Allah kualitasnya kita akan diganjar sama gitu ya, dengan kita sholat 5 waktu di masjid. Kita bisa melakukan banyak hal, cuman yang sedih ya itu aja ibadah ke masjid gitu ya, sementara ini belum dapat dilakukan, apalagi mau memasuki bulan suci Ramadan. Jadi ada plus dan minusnya ya? Ada plus dan minusnya. Saya rasa semua rumah juga merasakan hal yang sama. Kalau ditanya bosen, ya lumayan bosen ya, karena ritmenya kurang lebih begitu-begitu aja gitu kan, begitu-begitu aja. Together at home mungkin masih perlu nih ya, Bro? Sangat perlu sekali kalau kita belajar dari negara-negara lain gitu ya, yang awalnya tidak begitu, tanpa harus menyebut negaranya ya, karena kan bisa melihat dari berita dan menilai sendiri, yang awalnya kurang begitu menanggapi dengan serius. Dari 200 lebih negara ini akhirnya banyak negara yang kewalahan gitu ya dalam menangani COVID-19 ini. Sampai hari ini kan kita juga belum tahu gitu, ini akan sampai kapan gitu. Satu-satunya, nah dengan ketidakpastian ini, uncertainty, membuat banyak orang akhirnya terpukul gitu ya, baik dari PHK, slowing down ekonomi, menuju ke resesi, masa depan yang tidak jelas. Tapi satu hal yang jelas dan yang bisa kita lakukan untuk membuat ini segera berakhir adalah, selain tentunya memohon doa kepada Yang Maha Kuasa, kita juga bisa berikhtiar. Berikhtiarnya adalah dengan diam di rumah. Saya sudah mau memasuki minggu ke-6 nih, baru keluar 3 kali loh, itu tiga-tiganya ke ATM. Tiga-tiganya ke ATM. Ya karena dengan keluar rumah dan juga berinteraksi dengan sesama gitu ya, itu ada
probabilitas either orang itu memberikan virusnya kepada kita atau mungkin kita juga yang sebagai carrier akan menularkan kepada orang lain.